Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjut dialog kita masih terkait dengan aborsi ilegal. Kita kembali ke Pak Yusri. Nah tadi kata Dokter Ari, Pak Yusri, bahwa sebenarnya aborsi itu di bidang kesehatan diperbolehkan asal ada dua hal, yaitu darurat kesehatan dan juga karena korban perkosaan. Nah terkait dengan kasus ini, penggerebekan klinik yang di Raden Saleh ini, apakah sudah diselidiki terkait dengan aborsi yang dilakukan di sana? Betul, Bang. Jadi saya dengar lagi bahwa aborsi itu adalah ilegal, tetapi ada pengecualian di sini, Pak. Di pasal 75 di Undang-Undang Kesehatan. Ada dua pengecualian di sini. Yang pertama adalah, bahwa tadi saya sampaikan sama Dokter Ari sebenarnya. Yang pertama adalah dia memang darurat kesehatan, ya, baik ibu maupun janin sendiri. Yang kedua adalah kasus pemerkosaan yang ada dasar dari laporan polisi yang memang dilakukan. Itu kan ada batasan daripada janin tersebut. Nah, menyangkut kasus yang kita Polda Metro Jaya diungkap ini adalah langsung mengamankan ibu yang memang menggugurkan kandungan yang sudah 7 bulan. Masuk 7 bulan, kemudian di luar dari pernikahan mereka ini. Makanya itu niat untuk menggugurkan kandungan karena memang yang bersangkutan ini diantar sendiri oleh pacarnya dan juga tantenya. Karena mereka belum menikah, Mbak. Itu salah. Begitu, Pak. Nah, ada juga fakta yang ditemukan bahwa yang melakukan aborsi di sana itu anak di bawah umur, mungkin begitu, Pak? Itu yang datanya masih kan rata-rata mereka semua ini modus operandi yang mereka lakukan adalah orang mau melakukan aborsi, asal yang penting data pribadi yang bersangkutan itu bisa di-hidden atau disubogi lah. Misalnya yang datang aslinya KTP-nya Rina, dia minta namanya Ani, itu yang menjadikan salah satu syarat mereka mau melakukan aborsi. Sehingga data yang kita temukan 2.638 ini hampir semuanya datanya ini data blank semua yang tidak sesuai dengan data aslinya. Oke. Artinya sekarang penyelidikannya sudah sampai mana, Pak Yusri? Kemarin kita sudah lakukan rekonstruksi, ya. Rekonstruksi yang kita lakukan ada 41 adegan yang kita lakukan. Di sini kan kita menggambarkan bagaimana peran masing-masing 17 tersangka dari mulai tahap dia persiapan, kemudian pendaftaran itu kemudian dilakukan pemeriksaan dan tindakan. Kemudian tahap ketiga adalah bagaimana pelaku-pelaku ini perannya yang menghancurkan atau memusnahkan janin yang sudah ada, baik dengan menggunakan alat tibak kimia yang dicairkan. Kalau tidak bisa, akan dapat pembakaran. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yusri, saya ke Dokter Ari. Dokter Ari, jika memang yang melakukan aborsi ini misalnya adalah wanita yang di bawah umur, begitu dengan kondisi kesehatan tertentu, begitu, ada risikonya nggak yang bisa dialami kalau misalnya melakukan aborsi? Jelas ada resikonya. Tadi saya sampaikan bahwa semua tindakan tetap punya resiko. Ya, ada yang namanya resiko medis. Dan tadi salah satunya ya perdarahan atau terjadi infeksi. Tapi kan semuanya insya Allah karena dokter ini adalah yang melakukan dokter yang mempunyai kewenangan dan kompetensi, dia akan menjalankan sesuai dengan prosedur. Tapi tadi yang menarik sebetulnya yang disampaikan tadi bahwa tadi ada kata-kata bahwa ini ada yang usia muda, ada sampai 2683. Iya. Harus kita sadari juga bahwa kita bersama bahwa memang ini ada saya mungkin nggak sebut kebutuhan masyarakat ya, mungkin ini suatu limbah atau apalah namanya ya, di mana adanya kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan. Dan kehamilan yang tidak diinginkan ini kan juga memang bisa ada sangkut pautnya dengan masalah kesehatannya sendiri. Ya, atau memang ada masalah lain, masalah ekonomi, masalah sosial, atau tadi dia belum menikah segala macam. Ya, jadi hal ini memang kita nih seperti pemadam kebakaran yang di ujung nih. Maka itu saya senang sekali dengan adanya pertemuan ini, apalagi dengan Pak Yusri. Kita sangat berharap nih bahwa semua pihak-pihak yang berperan dalam hal ini juga harus turut berperan, harus turut serta bagaimana ini jalan keluarnya. Karena terus terang nih 2.683 ini kalau lihat baru, ya tadi kan penelitian dari bulan Januari. Nah ini 6 bulan ke depan jangan-jangan ada 2.600 orang lagi nih terus terang yang memerlukan. Dan ini kan harus dijelaskan. Saya bukan berarti menyetujui hal ini harus dilakukan atau dilakukan, tidak. Tapi hal ini harus kita sama-sama bisa jawab gitu kasarnya. Bahwa peranan-peranan para stakeholder sosial, keluarga bencana, masyarakat sosial ini semua harus
bisa menenggarai lah kasarnya masalah ini. Itu adalah masalah sosial ini. Tapi berdasarkan pengalaman Anda, mengapa sih ada pihak-pihak yang ingin aborsi? Nah, itu tadi namanya juga kehamilan tidak diinginkan. Karena apa? Orang karena mungkin dia belum menikah, atau karena dia memang belum siap masalah ekonomi, artinya dia mungkin udah punya anak 5 aja, dia ngidupinnya susah. Apalagi sekarang nambah lagi. Jadi banyak hal-hal kalau tanyain kenapa, ya ini ya jawabannya susah ya. Karena memang itu ada benar di masyarakat nih banyak hal seperti ini. Dan kita harus berbicara dari depan, dari masalah keluarga berencana. Jadi waktu dia berkeluarga misalkan, ya harus direncanakan. Kalau mau hamil harus siap. Jangan udah tahu dia punya penyakit, dia atau ada masalah, dia belum siap keuangan, dia hamil. Begitu juga tadi kesehatan remaja, ya mungkin kita harus sosialisasi tentang masalah edukasi seksual segala macam dari pelajaran-pelajaran pendidikan. Oleh karena itu ini dia ya. Libatkan semua gitu. Ini yang kita Benar-benar dari akarnya gitu ya dokter ya, dicari tahu mengapa sih begitu ada orang-orang yang mau melakukan aborsi ilegal ini begitu. Nah, kita ini dokter ini ya maaf, kita ini selalu di ujung nih, kita pelaku. Ada orang datang, jadi ya memang maaf, insya Allah lah kita dokter bersumpah dan berniat untuk berniat baiklah buat pasien yang ingin menyembuhkan segala macam. Walaupun tadi Pak Yusri sampaikan benar, mungkin ada hal-hal yang di luar kewajaran. Ya ini semua juga pasti ada kan oknum ya. Tapi setidaknya kami ini dokter ada ketimpahan limbahnya kasarnya gitu pada kasus-kasus sosial yang ada di masyarakat seperti ini. Ini mungkin jadi perhatian kita semua. Oke, Dokter Ari juga klinik itu kan ada semacam price card-nya gitu ya, sangat disayangkan gitu untuk berapa bulan, harganya berapa. Nanti kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.